Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita puji Allah, alhamdulillah, dan salawat atas Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pelajaran kita atau ta'lim kita kemarin masih dalam mempelajari, memahami adab-adab kita di rumah Allah. Adab di masjid. Kemarin jangan melintasi orang yang sedang salat, termasuk mengganggu, bergelut, berteriak, berbicara keras-keras, karena dapat mengganggu orang yang sedang salat. Orang yang sedang salat itu adalah orang yang sedang bermunajah, berbisik, berdialog, memohon, meminta, mengadu kepada Allah. Bahkan bacaan orang yang sedang salat itu dijawab oleh Allah. Misalnya ketika dia baca Alhamdulillah, jawaban Allah, Hamidani abdi, aku dipuji oleh hambaku. Ketika orang yang salat membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, jawaban Allah, Asna alayya abdi, aku disanjung dan dipuja oleh hambaku. Ketika orang yang salat itu membaca Maliki Yaumiddin, Allah jawab, Majjadani abdi, aku diagungkan, dimuliakan oleh hambaku. Berarti ada dialog. Bahkan ketika orang baca Rabbana walakal hamd, dijawab adalah sadaqta, benar engkau. Jadi orang yang sedang bicara, sedang berdialog, kita ganggu dengan bicara dekatnya keras-keras. Atau bergelut, atau berteriak, atau sengaja berlalu lalang dekatnya. Orang seperti ini orang yang tidak sangat beradab, tidak berakhlak. Sedangkan sesama manusia saja orang bicara kita ganggu, kesal, marah dia. Jangan bersandar. Apalagi seorang hamba sedang berbicara, berbisik dengan Allah. Faham tu? Faham tu? Alhamdulillah sudah mulai suaranya berkurang di masjid, walaupun masih perlu juga ditegur. Harapan kita dari hari ke hari, setiba di masjid kita tidak lagi bersuara, berbicara keras-keras. Kalau ada yang dibutuhkan berbisik saja. Dan kita berdoa kepada Allah agar kita semua bisa melaksanakannya. Amin. Sekarang kita lanjutkan sampai tuntas, sampai selesai kita mempelajari adab masjid. Dan kita amalkan, baru kita beralih kepada adab yang lainnya. Abi awali dengan membaca sebuah hadis Nabi, hadis riwayat Imam Bukhari, nomor 458. Juga diriwayatkan dari Imam Muslim, nomor 956. Bunyinya dari Abu Hurairah. Anna imra'atan sawda'a kanat taqumul masjid aw syabban. Ada seorang wanita yang suka sekali mengurus, menjaga, membersihkan masjid.
Dalam satu riwayat disebutkan seorang syaban, seorang pemuda model sebesar ini. Seorang pemuda syaban. Suka sekali dia menjaga, merawat, merapikan, membersihkan masjid. Fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah sallallahu kehilangannya. Tidak ketemu. Tidak nampak lagi bagi Rasulullah pemuda itu atau wanita itu. Fasala anha aw anhu. Lalu Nabi bertanya tentang keberadaannya. Di mana dia? Tidak ada lagi yang memungut sampah, membersihkannya, menjaga masjid dan merapikannya. Ada yang menjawab, mata ya Rasulullah, dia wafat, mati Rasulullah. Kata beliau, afala kuntum adantumuni, kenapa kalian tidak beritahu aku bahwa dia sudah wafat, sudah mati? Faka'annahum saggaru amraha wa amrahu. Itu seakan-akan orang-orang menganggap sepele, menganggap remeh saja pemuda yang bekerja, mengurus, merawat, menjaga, membersihkan masjid. Atau wanita yang suka membersihkan masjid. Saggaru, mereka anggap kecil, enteng, remeh saja. Sehingga ketika dia wafat tidak diberitahu ke Rasulullah. Menurut penjelasannya Rasulullah agak tidak senang, tidak suka. Karena beliau kehilangan orang yang suka menjaga, merapikan, membersihkan masjid. Orang menganggap enteng, tapi Rasulullah sangat besar orang, sangat agung, sangat istimewa. Kata beliau, dulluni ala qabri, tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Fadallu, lalu mereka menunjukkan di mana dikubur. Fasalla alaiha atau alaihi. Lalu setelah ke sana, tiba di sana Rasulullah salat. Karena beliau tidak sempat mensalatkan jenazahnya, beliau salat di kubur. Kata beliau selanjutnya, inna hadhihi al-qubur mamlu'ah zulmah ala ahliha. Kubur ini gelap, menggelap-gelap bagi penghuninya. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Allah mencahaya kubur itu dengan salatku, dengan doaku. Nah, apa pelajaran yang kita ambil di sini? Rasulullah SAW itu sangat memperhatikan sekali dan sangat mengistimewakan seorang muda atau seorang perempuan yang suka merapikan masjid, membersihkan masjid. Sehingga beliau bertanya kalau ada nampak, mana dia? Karena selalu membersihkan masjid. Satu kali dia wafat, satu hari dia wafat. Orang-orang tidak beritahu ke Rasulullah, seakan-akan mereka menganggap biasa saja. Apalah seorang pemuda, seorang remaja yang kerjanya bersih-bersih masjid. Atau apalah artinya seorang perempuan tua yang suka memungut sampah di masjid. Mereka anggap sepele saja. Yang tidur bangun. Bangunkan. Belum masanya tidur.
itu membuat Rasulullah tidak senang. Kenapa kalian tidak beritahu kepada aku? Sampai-sampailah Rasulullah datang ke kuburnya, salat di situ. Di sini menunjukkan betapa Rasulullah itu memuliakan, menghormati orang yang suka membersihkan, merapikan, merawat masjid selaku rumah Allah. Dalam satu riwayat disebutkan begini, bahwa hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 553 disebutkan begini. Kata Rasulullah, "Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyuha." Dipamerkan, diperlihatkan kepadaku, kata Rasulullah, amalan perbuatan umatku, balasannya, ganjarannya, yang baik dan yang buruknya. Fawajadtu, aku mendapatkan fi mahasini a'maliha, di antara amal-amal baik yang Allah sediakan pahala ganjarannya yang luar biasa. Itu al-adha yumatu 'anit tariq, suatu gangguan atau sesuatu yang dapat mengganggu orang di jalan, lalu dibuang, disingkirkan dari jalan raya atau tempat di mana orang lalu lalang. Wa wajadtu fi ma sa'i a'maliha an-nukhamah, dan aku dapati juga keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan dan balasan yang Allah sediakan itu adanya kotoran di masjid, dan itu tercatat dalam catatan balasan kejelekan seorang hamba, adanya kotoran seperti dahak dan lain-lain sebagai macamnya yang ada di masjid, tidak disingkirkan, tidak dibuang atau tidak dibenamkan. Nah, perhatikan di sini. Di antara amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang disukai, yang dicintai dan disiapkan pahala ganjaran yang istimewa oleh Allah, yang telah dipertontonkan Allah kepada Rasul, Allah menghilangkan, menjauhkan bahaya seperti gangguan atau hal yang dapat mengganggu, menyakiti orang di jalanan. Besar pahalanya. Bisa kulit pisang, bisa plastik, bisa kulit semangka, bisa paku atau kayu atau batu-batu runcing, disingkirkan karena ini dapat mengganggu orang di jalan. Bahkan ada orang yang masuk surga lantaran dia menyingkirkan dahan kayu yang dapat mengganggu kaum muslimin lewat, disingkirkannya. Karena dia khawatir nanti kaum muslimin terganggu, terjatuh. Itu dilaksanakannya dengan ikhlas, maka Allah beri ganjaran surga. Kenapa? Karena dia telah berbuat baik, menyelamatkan dan menyingkirkan gangguan daripada orang-orang lain. Maka ambil contoh, siapa saja yang berusaha
menyingkirkan, menghilangkan gangguan atau sesuatu yang dapat menyakiti orang lain. Ketika dia lewat, ketika dia duduk, ketika dia melintas, disingkirkannya. Ini bisa terganggu kawan kita, teman kita, guru kita, masyarakat kaum muslimin, disingkirkannya. Besar pahalanya. Ini bisa orang tertarung, ini bisa orang terantuk, bisa terjatuh, bisa tergelincir, bisa terjerembab orang, disingkirkannya. Ikhlas. Kenapa? Karena dia berbuat baik untuk orang lain. Lalu bagaimana paham sebaliknya? Kalau membuang gangguan di jalan, sesuatu yang dapat menyebabkan orang sakit, terganggu, tidak nyaman, berpahala besar. Tentu sebaliknya, orang yang mencampakkan, membuang sesuatu ke jalan atau ke tempat orang lalu, atau membiarkan sesuatu yang bisa menyakiti orang, tentu dosanya, bahayanya besar sekali. Fahim? Ada apa maksud itu? Ada paham? Lalu kata beliau, diperlihatkan pula oleh Allah kepadaku ganjaran-ganjaran balasan kejelekan, keburukan yang dilakukan oleh umatku. Kiranya aku melihat, kata Rasulullah, dalam catatan keburukan-keburukan mereka ada kotoran di masjid yang tidak dibuang. Kotoran di masjid, sampah di masjid yang tidak dibuang, dibiarkan saja. Tidak peduli dia. Jangan kamu buang, malah membuat sampah, membuat kotor. Jangan kamu bersihkan, malah jangan kamu bersihkan masjid, malahan dia yang membuat masjid itu kumuh, busuk, bau, centang perenang. Ini tercatat dan dicatat ke dalam catatan-catatan kejelekan-kejelekan hamba yang Allah persiapkan balasannya lantaran dia mengotori, membuat kumuh, busuk, bau rumah Allah, tempat orang beribadah, dia kotori. Nah, di sini kita paham. Kami berharap semua kita mari sama-sama menjaga kebersihan, kerapian masjid. Ada yang hobi membawa kertas masjid, dicubit-cubit, buang, masuk ke batikar. Ada yang sengaja tidak pakai sendal semenjak di luar, berpasir masjid. Ada yang membawa makanan atau permen, nah bungkusnya ditinggal. Lihatlah sekeliling kita. Tuh ada kertas. Malah ada yang permen karet disimpan di bawah tikar, lengket tikar, kotor dia. Kita tidak menghargai, tidak memuliakan rumah Allah, tempat kita beribadah. Itu tempat terbaik, tempat yang paling Allah cintai. Berani kita mengotori, berarti kita tidak menghormati, tidak memuliakan pemilik rumah. Jangankan ke rumah Allah, ke rumah orang saja kita. Ini yang putri perhatikan. Jangankan ke rumah Allah, tempat kita beribadah, ke rumah orang saja kita membawa sarap sampah, kita robek-robek kertas, kita makan permen, kita larut situ, kemudian permen karet kita tempel di kursinya, marah orang, kesal orang, kurang ajar ini. Apa yang akan di rumah Allah? Jadi kita harapkan antum-antum semua ke masjid itu bukan bawa sampah, bukan buang kotoran, bukan bikin masjid itu tidak bersih,
Justru kita ke masjid niatkan untuk membersihkan masjid. Malah ada yang motong kuku di masjid. Berapa kali Abi pernah memungut kuku-kuku berserakan, dipotong di masjid. Dipotong kuku di masjid berserakan. Nah, segitu baru penghargaan kita, penghormatan kita kepada masjid. Mestinya masjid itu rapi, bersih. Malu kita. Rumah Allah centang perenang. Malu kita tempat kita beribadah kotor, busuk bau, tikarnya tidak api, tikar centang perenang. Banyak benda-benda yang disurukkan di bawah lemari, di bawah tikar. Ini salah satu adab. Duduknya bagus-bagus. Ini masjid. Salah satu adab yang terabaikan adalah ketidakmauan kita membersihkan rumah Allah. Mau orang bersihkan rumah Allah kalau lupa, digaji, ada marbot, ada angku garis, ada pekerjaan masjid. Tidak. Setiap kita, kalau kita selaku hamba Allah, itu masjid tempat kita beribadah, tempat kita salat, tempat kita mendekati kepada Allah. Setiap kita mestinya ikut berperanan, ikut andil memungut, membersihkan. Ada paham? Ada mengerti? Seperti ini nanti tidak ada lagi. Sambil duduk pungut saja. Jangan sekarang. Pungut saja. Biarlah saku baju kita kotor masuk ke situ daripada rumah Allah kotor. Gitu. Spesial diperlihatkan kepada Nabi oleh Allah balasan amalan-amalan. Di antara yang diperlihatkan kepada Nabi adalah balasan keburukan yang dipersiapkan oleh Allah lantaran ada orang buang yang kumuh, yang kotor di masjid, tidak dipungutnya lagi, tidak dibersihkannya lagi. Kalau tidak ada sendal, belakang sana. Kalau tidak ada sendal, bersihkan kaki di luar. Makanya banyak pasir-pasir di masjid kita kan lantaran terbawa oleh telapak kaki ke masjid. Langsung ke masjid. Rapikan. Mula-mula kita senang melihat masjid kita, sendalnya rapi, putra-putri rapi. Sekarang tidak lagi. Sukalah kita dengan rapi dan bersih. Allah itu kan indah. Jamil, yuhibbul jamal. Allah indah. Allah tayyib, baik. Suka kebaikan. Jadi pelajaran kita sore hari ini adalah mari kita menghilangkan segala macam gangguan yang dapat mengganggu orang lain. Di jalan, di lokal, di asrama, di tempat-tempat di mana mereka duduk, jangan sampai kita membuat orang terganggu, tersakiti, teraniaya. Termasuk di jalan-jalan orang lewat, buang singkirkan sampah-sampah, duri-duri, batu-batu runcing, atau kulit-kulit yang dapat menggelincirkan orang lewat. Yang kedua, di rumah Allah, mestinya rumah Allah itu bersih, rapi, terawat, terjaga. Rasulullah sendiri memuji seorang tua perempuan atau seorang muda yang suka merawat, menjaga masjid. Abi harapkan antum-antum ini menjadi orang-orang muda yang cinta ke rumah Allah, cinta ke masjid. Masjid itu bukan dijadikan tempat yang kotor, tempat yang kumuh. Malah dia suka, senang merapikan, membersihkan, merawat, menjaga masjid. Semoga demikian adanya. Amin. Amin. Dan ini kalau tidak dilatih,
Kalau tidak dibiasakan, susah. Apalagi yang suka berlari, bergelut, bermain, hiruk pikuk, mengganggu orang sedang salat. Kalau bisa dikatakan wani setan dia. Orang sedang salat, dia hiruk, dia bergelut, dia mengganggu, suaranya keras, lalu lalang, mondar-mandir. Ini orang manusia seperti ini, manusia yang tidak jalan akal sehatnya. Ya, siapa namanya? Mori, Muri, Fori, Bori. Dari mana Bori? Soloknya di mana? Cupak. Sampai pemandian ayah kili. Sesudah ayah kili ya. Jalan ke Padang. Ayah putri-putri namanya Bori. Siapa namanya? Bori. Kita doakan Bori. Mudah-mudahan Bori ini orang yang paling rajin membersihkan sampah di masjid. Menjadi anak yang pintar, anak yang saleh. Amin. Amin, amin ya rabbal. Nih, siapa namanya? Charlie, Cinchan, Chan saja. Ichan, nama panjangnya Ichan. Nama panjang lah. Siapa? Muhammad Fadli, Farid, Ihsan. Kampung di mana? Pariaman. Di Pariaman. Luas Pariamannya. Di mana Pariamannya? Enggak tahu. Inilah namanya Muhammad Faris Ihsan, orang Pariaman. Mudah-mudahan menjadi orang siak, menjadi tuanku saleh. Amin. Suka membersihkan masjid. Amin. Ya Bapak Ibu, ini Sincan namanya. Gagah. Nanti kalau sudah dewasa dia jadi bapak ini ya. Baik, kita akhiri dengan doa kafarah majlis. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.